Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 155. Song Yida merasakan 1000 kengganan di hatinya. Namun, saat Mei Qingyang berbicara, dia tidak berani berbicara. Namun, menurutnya, idiot ini mungkin memiliki beberapa trik, dan bahkan bertarung melawan Eid King Kong, kekuatan bertarungnya tidak buruk. Namun, ini tidak berarti bahwa dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik, dan dia lebih memahami gejala ketidakaktifan pemiliknya daripada orang lain. Selama bertahun-tahun, saya telah melihat dokter-dokter terkenal baik di dalam maupun luar negeri, yang semuanya ahli di bidang medis, bahkan mereka tidak berdaya. Badai macam apa yang bisa ditimbulkan oleh orang bodoh? Adapun yang lain, mereka bahkan lebih takut membuat kesalahan, dan bahkan memiliki beberapa harapan tentang bagaimana Ye Tianzong akan mati sebentar lagi. Lagi pula, dia secara terang-terangan mengungkapkan penyakit Mei Qingyang, dan sekarang dia setuju untuk mengizinkan pihak lain merawatnya, itu adalah bukti tidak langsung bahwa dia tidak bertindak. Dia adalah orang yang kuat. Jika Anda ingin menyembuhkan penyakit, Anda pasti sudah menemukan berbagai dokter terkenal, baik itu pengobatan tradisional China maupun pengobatan Barat, tapi sekarang masih belum ada cara untuk menyembuhkannya, jadi pasti sangat sulit. Bahkan para dokter terkenal itu pun tidak bisa menanganinya, hanya orang bodoh yang benar-benar ingin mengobatinya. Selain itu, saya juga berharap melalui perawatan ini, krisis 100 juta yuan dapat diselesaikan. Sejujurnya, ada orang bodoh setiap tahun, dan mereka sering bertemu dengan mereka, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal yang aneh seperti itu. Ye Tianzong, dan mereka sangat menantikannya. Lihat bagaimana dia berakhir pada akhirnya. Kemudian, di bawah pengaturan Ye Tianzong, panggung yang awalnya merupakan lelang langsung diatur menjadi tempat konsultasi berskala besar. Mei Qingyang sedang berbaring di ranjang rumah sakit, mengenakan gaun rumah sakit, berbaring dengan tenang, meski ekspresinya serius dan bahkan cukup marah. Tentu saja dia tidak percaya bahwa Ye Tian bahkan memiliki sarana untuk menyembuhkannya. Lagi pula, tubuhnya jelas untuk dirinya sendiri, dan tidak mungkin menjadi lebih baik. Dia ingin tahu apa yang baru saja dikatakan Ye Tianzong. Setelah perawatan untuk dirinya sendiri, dia akan memberitahu akar penyebab penyakitnya. Jika Anda datang, jangan bahkan tidak berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup. Dan, meskipun dia sangat mencintai Xiao Mei, memberitahu orang lain tentang urusan pribadinya telah merusak garis bawahnya. Menghadapi Nilin, dia sama sekali tidak mengizinkan siapapun untuk menyentuhnya, dan sekarang dia menunggu semuanya beres sebelum membuang teknik lelucon hari ini. Kamu Tianzong, apakah kamu benar-benar yakin? Membuat publik rahasia membuat Sister Mei sangat khawatir. Dia biasanya disukai oleh Mei Qingyang, tetapi ini semua didasarkan pada perilakunya yang baik. Tetapi menceritakan hal ini sekarang berarti tidak ada jalan keluar. Selain itu, yang paling dia khawatirkan adalah bahwa bahkan jika Ye Tianzong benar-benar menyembuhkannya pada akhirnya, menilai dari apa yang dia ketahui tentang dia mungkin tidak akan melepaskannya. Dia tiba-tiba menyesalinya. Hanya karena dia berterima kasih atas perhatian Mei Qingyang padanya selama bertahun-tahun, ketika dia bertemu Ye Tianzong, dia benar-benar ingin membantu. Tetapi saat ini, sepertinya saya mengalahkan diri sendiri. Ketika Ye Tianzong hendak memulai perawatan, dia khawatir, jadi dia berjalan mendekat dan bertanya dengan suara rendah. Dan Ye Tianzong sudah mengambil keputusan. Selain menyembuhkan Mei Qingyang dan mengembalikan martabatnya sebagai seorang pria, dia juga akan memberitahu pihak lain akar penyebab penyakitnya, dan membasmi beberapa musuh, jika tidak, dia akan terus membuat masalah untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, menghadapi pertanyaan Sister Mei, dia tidak berkomitmen, mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saya tahu apa yang sedang terjadi. Saya tahu betul apa artinya berbicara tentang gejala kegelisahan ini. Aku tahu kamu berterima kasih kepada pihak lain, tetapi kesepian tidak bisa dihindari selama bertahun-tahun sendirian di kamar kosong. Namun, aku akan membiarkanmu mulai hari ini, melepaskan ide untuk menemukan pria lain, dan membiarkan Mei Qingyang menjadi suamimu yang sebenarnya. Lagi pula, setelah kejadian ini, dia akan tahu betapa kamu mencintainya. Dia tidak hanya tidak akan menyalahkanmu, tapi dia bahkan akan menggandakan cintanya padamu." Pidato Ye Tianzong berirama dan penuh emosi, dia hanyalah seorang orator alami, tanpa celah. Sister Mei, yang hatinya masih sedikit gelisah, tiba-tiba santai, mengangguk dan berkata, "Oke, aku percaya kamu."
Saya memiliki kepercayaan tanpa pamrih pada Anda sejak saya memecahkan penyakit Tuan Yao Tusi. Awalnya, saya hanya berpikir Anda pandai kungfu dan kuat dalam pengobatan, tetapi sekarang saya menemukan bahwa Anda memiliki struktur yang hebat. Anda melakukan segalanya dengan rencana sebelum bertindak. Anda dapat menyusun strategi ribuan mil jauhnya. Saya tidak salahkan kamu, sungguh. Bahkan jika kamu gagal pada akhirnya, kamu masih seorang pemuda yang aku kagumi. Mereka berdua berhenti berbicara omong kosong. Ye Tianzong berjalan menuju Mei Qingyang di bawah pengawasan semua orang. Sekarang, semua perhatian. Zhang Chunqin sangat khawatir dan memikirkan masa depan. Ren Dongguo penuh dengan harapan, dia memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada menantu yang bodoh ini. Di sisi lain, Ren Yurou mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia telah mengambil keputusan. Jika masalah hari ini pada dasarnya dapat diselesaikan dan dia dapat pergi dari sini dengan aman, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyeret Ye Tianzong untuk menemukan Dr. Wu lagi. Dia harus mengajukan beberapa alasan yang meyakinkan, jika tidak, dia akan mati-matian mengirim Ye Tianzong kembali ke rumah sakit jiwa. Ini bukan asal mengambil keputusan, tapi tulus ingin menyembuhkannya. Tidak apa-apa untuk sakit, dan masalahnya semakin besar, yang sungguh mengejutkan. Jika dia melakukan ini beberapa kali lagi, sejujurnya, dia merasa akan terkena serangan jantung. Orang bodoh adalah orang bodoh. Anda dapat dengan mudah mempermainkan diri sendiri sampai mati tanpa kami melakukan apapun. Itu bagus, dan itu akan menyelamatkan kami dari masalah. Kehilangan kedua saudara laki-lakinya, dia menghela nafas sejenak, dan Mei Changyao di sampingnya berkata dengan serius, "Ayah saya tidak memberitahu saya tentang hal semacam ini. Meskipun sulit dikatakan, saya adalah putra satu-satunya. Anda harus memberitahu saya segalanya." Dan orang bodoh ini tahu, itu pasti wanita itu, Suster Mei. Wanita ini, sejak ibuku meninggal, telah terjerat dengan ayahku, seorang Vixen, dan telah menjadi ibu tiriku. Sejak menikah dengan keluarga kami, dia diam-diam merencanakan untuk mendapatkan harta keluarga kami. Dan sekarang, dia mungkin mempermainkan dirinya sendiri sampai mati, dan benar-benar menggantungkan harapannya pada orang bodoh. Jika ayahku sakit, jika dia bisa disembuhkan, aku akan memenggal kepalanya dan menendangnya. Hahaha, tidak apa-apa, selama tidak ada gerakan pada akhirnya, maka si idiot ini pasti sudah mati, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Apalagi saudari Mei akan dikeluarkan karena ini, jadi aku bisa duduk dan bersantai. Ekspresi Mei Changyao perlahan mengendur. Semua jenis karakter memiliki pemikirannya sendiri. Ye Tianzong berjalan mendekat. Song Yida berdiri di sampingnya dengan cemas. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ye Tianzong, saya harus mengingatkan Anda bahwa penyakit pemilik kami tidak dibesar-besarkan seperti yang Anda katakan. Dia baru saja menerima perawatan mendalam sekarang. Dan sekarang Anda akan memberi perawatan Tuan Zuang kami, jika ada kesalahan, Anda, termasuk keluarga Anda, semua akan dibunuh oleh saya, dan sekarang Anda punya waktu untuk berbalik." Hehe. Ye Tianzong terkekeh, mendorong orang itu menjauh dengan satu tangan, dan tiba-tiba berkata, "Saya yakin ada orang lain yang akan segera dibunuh. Ayo naik keledai saja dan membaca libreto, kita lihat saja." Selesai. Ye Tianzong membuka peralatan yang dia perintahkan untuk disiapkan. Melihat Mei Qingyang, dia berkata dengan tenang, "Tuan Mei, penyakit Anda tidak serius. Tapi itu bukan bujukan. Menurut informasi yang saya miliki dan pengamatan saya terhadap Anda, itu seharusnya disebabkan oleh kelemahan organ dalam. Selanjutnya, saya akan memulai perawatan untuk Anda. Ini tidak akan dilakukan sekaligus, tetapi setelah perawatan ini, kondisi fisik Anda akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Sebelum dan sesudah ini, akan memakan waktu 5 atau 6 kursus. Perawatan secara total, dan mungkin habis sama sekali. Rehabilitasi, selama proses perawatan, saya akan memberi Anda jawaban untuk beberapa poin yang tidak Anda mengerti atau perlu ditanyakan. Akupuntur dan pijat digunakan selama seluruh proses, dan resep yang digunakan untuk pemberian oral, saya baru saja memerintahkan seseorang untuk menyeduhnya, apakah Anda mengerti? Ye Tianzong mengeluarkan jarum perak yang sesuai. Dia berbicara dengan jelas, dan setiap orang yang tidak mempercayainya dengan berbagai cara saling berbisik. Tapi di mata Mei Qingyang, ini tidak lebih dari bermain trik, tidak peduli berapa banyak yang dia katakan, itu masih tergantung pada efek penyembuhannya. Mari kita mulai, jangan bicara omong kosong. Ye Tianzong mengangguk. Setelah itu, pijat akupuntur. Semua orang menatap tercengang. Tekniknya tidak terlalu cepat,
tetapi terampil dan berpengalaman, tampaknya merupakan pemain yang kuat, dan telah melakukan banyak operasi di area ini. Ketika dia menjadi lebih baik, dia mengikuti pergantian jarum perak dan pergantian terapi pijat yang konstan, yang sebenarnya memberi orang ilusi dari seorang dokter pengobatan Tiongkok kuno. Terutama Mei Qingyang, yang merupakan orang yang terlibat, pada awalnya berada dalam suasana hati yang sangat serius, tetapi sekarang dengan pendekatan pihak lain, dia secara bertahap menjadi tenang dan merilekskan tubuh dan pikirannya. Waktu berjalan menit demi menit. Sekitar setengah jam. Perawatan pertama sudah selesai. Setelah Ye Tianzong menyelesaikan operasinya, dia mengeluarkan jarum perak satu persatu, tetapi dia tidak memasukkannya kembali ke sakunya dengan cara yang sama, tetapi meletakkannya satu persatu di lemari yang terbuka. Terlebih lagi, tempat-tempat yang baru saja dia pijat semuanya digulung dan diekspos olehnya dengan sengaja. "Tuan, bagaimana kabarmu?" Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Song Yida menatapnya dengan rumit, lalu berlari untuk membantu Mei Qingyang. Selama perawatan, kecanggihan dan konsentrasi Ye Tianzong benar-benar mengejutkannya. Dan pemilik villa juga perlahan-lahan menikmati proses ini, dan setelah selesai, wajahnya malah terlihat puas. Sangat bagus. Mei Qingyang tidak berkomitmen, dan segera melepaskan tangan Song Yida, dan berkata dengan penuh semangat, "Aku belum terlalu tua, dan aku tidak perlu didukung. Setelah perawatan barusan, aku merasa segar dan nyaman. Dengan saya itu persis sama 10 tahun yang lalu, dan, terus terang, saya tidak melihat ada wanita yang mengalami depresi seperti sebelumnya. Tuan Mei Zhuang, ini hanya pengobatan pertama. Nanti, saya akan menulis resep yang diperlukan dan memberikannya kepada saudari Mei. Dia akan menemukan seseorang untuk mengikuti apa yang saya katakan. Sampai seluruh pengobatan selesai. Setelah itu, kalian akan kembali bersama." Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Mei Qingyang terus mengangguk, bahkan sedikit malu. Sangat sulit baginya barusan, tetapi pihak lain merawatnya, dan kondisinya jelas membaik. Sepertinya ini bukan orang bodoh, tapi bakat yang langka. "Tuan Ye, aku hanya..." "Jangan panggil aku Tuan Ye, aku baru saja melihat beberapa cara, dan aku ingin menggunakan metode pengobatan ini untuk menjelaskan sesuatu padamu." "Oh, ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Setelah Anda merasakan ketulusan saya akan memberitahu Anda akar dan penyebab penyakitnya. Sekarang, mari kita bicarakan masalah ini dengan sengaja. Aku pergi. Sekarang." Dengan peningkatan Mei Qingyang, suasana di tempat kejadian benar-benar meledak. Bab 156. Tidak mungkin, idiot ini benar-benar menyembuhkan Tuan Mei Zhuang. Itu tidak benar, lihat Nyonya Mei Zhuang, corak saat ini benar-benar berbeda dari yang barusan. Kita bisa melihat perubahan yang jelas dengan mata telanjang kita, apalagi perasaannya sebagai orang yang terlibat. Hanya saja terapi akupuntur dan pijat yang dia gunakan sepenuhnya didasarkan pada metode pengobatan Tiongkok. Dia masih muda dan otaknya masih sakit. Bagaimana mungkin? Pantas saja, kamu baru saja sombong, berani meminta pemilik Mei Zhuang untuk menghabiskan 100 juta, ini sangat kuat. Para penonton, yang mengejek Ye Tianzong dengan berbagai cara, secara bertahap mengubah pandangan mereka terhadapnya. "Aku tidak melihatnya, orang bodoh ini sangat berguna." Zhang Chunqin benar-benar ingin mengatakan bahwa Ye Tianzong beruntung, tetapi dia memiliki keegoisannya sendiri. Dia menarik Ren Dongguo yang ada di sampingnya, dan berkata, "Dongguo, karena si idiot ini memiliki beberapa keterampilan medis, maka berbaliklah dan biarkan dia diam-diam." "Chunqin." Ren Dongguo tiba-tiba menjadi serius, meninggikan suaranya, dan mengingatkannya, Tianzong adalah menantu yang baik. Meskipun dia memiliki beberapa masalah otak, itu tidak dapat meniadakan kontribusinya kepada keluarga. "Maksudku, jangan panggil dia bodoh sesekali. Ini tidak pantas. Apakah ada kontroversi bahwa dia bodoh?" Zhang Chunqin bingung. Putrinya membelanya, dan suaminya sekarang membantunya, tetapi menurut saya, orang bodoh ini menyebabkan lebih banyak masalah daripada yang dia berikan kepada keluarga. Tanpa dia, mereka bertiga akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Tetapi, masih tidak terburu-buru, tunggu dan lihat apa yang terjadi, dia tidak berbicara dengan Ren Dongguo lagi. Sial, apa yang terjadi? Idiot ini benar-benar bisa menyembuhkan Tuan Mei Zhuang. Sun Yongye sangat marah, dan Sun Yongji di sampingnya bahkan lebih marah lagi, berkata, "Orang bodoh ini tidak bisa dibunuh, apakah ini Xiao Qian yang tidak bisa dipukuli sampai mati? Saya telah menyelidiki latar belakang orang bodoh ini. Aku tidak bisa menyelidiki apapun kecuali menjadi yatim piatu di rumah sakit jiwa. Dia memiliki kungfu, keterampilan medis yang baik,
dan telah menggagalkan kami berkali-kali. Orang ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Mei Changyao berpikir. Dan Sun bersaudara biasa menghabiskan waktu bersamanya, bisa dibilang mereka bertiga hanya memakai celana panjang. Setelah melihat kemampuan Ye Tianzong sekarang, dia terkejut tapi juga sangat khawatir. Toh satu sama lain punya banyak keluhan dan keluhan, bisa dikatakan kamu mati atau aku mati. Tuan Mei, mengapa kita tidak menemukan kesempatan untuk membunuhnya setelah beberapa saat? Sun Yongye membuat rencana terakhirnya. Sun Yongji mempertimbangkan kembali. Mei Changyao sangat membenci Ye Tian. Setelah memikirkannya, mungkin ini adalah solusi terbaik, jadi dia mengangguk dan berkata, ini adalah satu-satunya cara yang dapat saya pikirkan dan setujui. Namun, anak ini agak kuat. Bahkan villa kami dia juga membunuh 8 Vajra Agung dalam hitungan menit. Oleh karena itu, jika saya ingin menyelesaikannya, saya harus meminta Sekretaris Song untuk membantu saya menugaskan kembali seseorang. Jangan khawatir, mari kita buat rencana setelah hal-hal di sini selesai. Kalian berdua, bukankah kalian harus menghadiri pertemuan 5 Chaebol besar sebentar lagi? Dikatakan bahwa akan ada orang-orang dari Chaebol Guild yang datang. Untuk menyelidiki saat itu. Berhati-hatilah dan jangan berpura-pura menjadi gangster. Jangan khawatir, Tuan Mei. Apakah Anda tidak khawatir tentang kami melakukan sesuatu? Kami tidak akan menunjukkan kaki kami. Kepala keuangan adalah salah satu dari kami, dan akunnya diatur dengan baik, jadi kami tidak akan tahu tentang masalah apapun. Begitu Sun Yongye selesai berbicara, Sun Yongji tidak sabar untuk mengatakan, begitu pertemuan kita selesai, aku akan segera menemuimu. Bagaimanapun, hari ini, aku harus membiarkan orang bodoh ini mati. Jika dia tidak melakukannya mati, aku tidak akan hidup damai seharipun. 3 di sini diselesaikan. Lihat ke panggung. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, saat ini, di hati Mei Qingyang, dia adalah penyelamat. Apa yang dermawan katakan adalah apa adanya. Kemudian dia mengangguk dan bertanya, kalau begitu, Dr. Ye, beritahu saya, bagaimana penyakit saya bisa terjadi? Apakah karena aku tidak makan dengan baik, atau tidurku tidak teratur? Atau mungkin karena aku sudah lama menjalankan villa, dan energiku terlalu banyak tersebar. Juga tidak. Ye Tianzong menyela Mei Qingyang, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, menurut diagnosis dan pengobatan yang diberikan kepada Anda barusan, menurut pendapat saya, penyebab penyakit Anda sebenarnya disebabkan oleh tekanan eksternal. Anda dapat melihatnya. Ada sedikit banyak luka memar di bagian tubuhmu, tentu saja ini bukan disebabkan oleh pemukulan, tetapi disebabkan oleh kelemahan organ dalam. Jika ini berlanjut dalam jangka panjang, pasti akan membawa kerusakan mendasar pada tubuhmu. Selain itu, jarum perak saya ini ditempatkan di sini setelah Anda menusuk jarum. Anda semua melihatnya. Bagian atas jarum perak ini semuanya terbuat dari zat hitam, dan didorong maju selangkah demi selangkah dari dangkal ke dalam. Ini adalah hasil dari akumulasi jangka panjang. Meskipun Anda bukan dokter, selama Anda memiliki sedikit akal sehat, Anda harus tahu bahwa jika jarum perak menjadi hitam, itu artinya seseorang diracun. Sebelum Ye Tianzong dapat menyelesaikan kalimatnya, Qiu Dongshan bertanya dengan heran, Ye Tianzong, jangan bercanda. Pemilik Mei Zhuang adalah orang berpangkat tinggi. Pola makan dan serangkaian kebiasaannya semuanya disahkan oleh Sekretaris Song. Pengawasan yang ketat, menyaring satu persatu, orang biasa tidak bisa mendekati sama sekali, bagaimana mereka bisa meracuni. Anda mungkin beruntung dan membawa efek tertentu ke tubuh Tuan Mei Zhuang, tetapi itu tidak berarti Anda dapat berbicara omong kosong di sini. Saya mengatur dan mengatur makanan pemilik dan kehidupan sehari-hari. Apa maksud Anda, kelalaian saya? Wajah Song Yida saat ini sudah sangat jelek, tetapi dia masih berjuang sepenuhnya. Mengikuti kata-kata Qiu Dongshan, yang bahkan tidak tahu tentang bau kentut, dia bertanya. Ye Tianzong, tolong jelaskan dengan jelas, apa yang terjadi, kami sedikit bingung. Sister Mei berjalan mendekat, dia percaya pada kemampuan Ye Tianzong, dan pada saat yang sama, dia juga berpikir bahwa dia bukan pelawak biasa, tetapi sekarang dia terdengar sedikit bingung, dan berkata, kita semua tahu bahwa jarum perak telah berubah. Hitam, itu pasti diracuni. Namun, Sekretaris Song telah merawat pemiliknya dengan baik selama bertahun-tahun, dan orang biasa tidak memiliki cara untuk mendekati. Jangan khawatir, aku belum selesai bicara. Ye Tianzong tidak terburu-buru, dan dia berkata, terminologi profesional, saya tidak mengerti jika saya menjelaskannya kepada Anda. Izinkan saya menjelaskannya dalam istilah awam.
Posisi menghitam dari jarum perak ini ada di tengah, yang berarti disentuh melalui tenggorokan, dan juga sulit untuk dimengerti. Itu disebabkan oleh makan. Sebagian besar tempat saya memberikan jarum kepada Master Mei Zhuang berada di bagian bawah perut, yang berarti bahwa makanan yang biasanya saya makan adalah makanan vegetarian rendah glisemik dan makanan lainnya, dan direbus menjadi sup. Bagaimana Tuan Mei, apakah saya benar? Bisakah kamu melihatnya juga? Dokter Ye benar-benar seorang master. Mei Qingyang memeriksa matanya sedikit, dan ketika dia melihat ke arah Ye Tianzong, dia sangat terkejut. Benar, sup ini disebut sup bayam dan telur. Tampaknya 10 tahun yang lalu, Sekretaris Song mengatakan bahwa dia menemukan sebuah ahli, dan mengatakan itu untuk memberi saya lebih banyak energi. Sejak itu, saya telah minum sup ini selama 10 tahun, dan saya telah melihatnya membuatnya lebih dari 10 kali. Menyajikan sup semuanya dilakukan olehnya. Petik 2. Ngomong-ngomong soal Mei Qingyang tiba-tiba sadar, dan setelah memelototi Song Yida, dia memandang Ye Tianzong dengan tidak percaya. Dokter Ye, maksudmu penyakitku semua karena... Itu benar. Ye Tianzong mengangguk tanpa komitmen, dan menunjuk Song Yida, makananmu memang di luar jangkauan orang biasa. Hanya orang terdekatmu yang memiliki kesempatan untuk memulai. Dan orang ini tidak lain adalah sekretaris pribadimu, Song Yida. Apa? Penonton terkejut. Bahkan napas berhenti. Sun bersaudara, Mei Changyao, Ren Yurou, Ren Dongguo dan istrinya, termasuk semua penonton yang hadir, semuanya memusatkan perhatian mereka pada Song Yida pada saat yang bersamaan. Bahkan Qiu Dongshan yang berkaki anjing tanpa sadar bergerak ke samping. Song Yida saat ini adalah jam yang berbahaya, siapapun yang ada hubungannya dengan dia akan hancur berkeping-keping. Kamu berbicara omong kosong. Hidup saya diberikan oleh pemiliknya. Bagaimana mungkin saya bisa menyakitinya dan meracuninya? Selain itu, saya telah berkonsultasi dengan orang khusus untuk sup ini. Untuk meyakinkan pemiliknya, saya meminumnya terlebih dahulu dan kemudian meminumnya setiap saat. Jangan berpikir bahwa kamu dapat menjebak orang lain hanya karena kamu telah menyembuhkan pemiliknya. Kami memang memiliki beberapa konflik sebelumnya. Jika kamu ingin menggunakan ini untuk membalas, aku tidak akan pernah menyerah. Song Yida tampak bingung. Bahkan ketika dia berbicara, dia tampak sedikit sembarangan. Apalagi pada akhirnya, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Bersalah, malu, marah dan sangat dirugikan. Song Yida telah mengikuti Mei Qingyang selama beberapa dekade, jadi dia mungkin tidak akan melakukan ini. Meskipun dia berterima kasih atas apa yang telah Ye Tianzong lakukan padanya, jika dia ditekan oleh orang lain karena ini, itu bukanlah tindakan seorang tuan-tuan, jadi dia berkata, Dokter Ye, apa yang baru saja Anda katakan masuk akal, tetapi ini tidak bisa menjadi alasan mengapa dia meracuni saya. Jika Anda ingin kami mempercayainya, saya pikir Anda harus memberikan bukti, jika tidak, masalah ini harus belum terjadi. Mei Qingyang bertekad untuk melindunginya. Song Yida semakin percaya diri di dalam hatinya, jadi dia berteriak, jika kamu tidak dapat memberikan bukti apapun hari ini, aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Aku akan menuntutmu karena fitnah dan fitnah. Masukkan kamu ke penjara, kamu. Diam. Ye Tian banyak minum. Aura sengit membuat orang bergidik. Hanya aura pembunuh yang kuat yang ditunjukkan di medan perang yang membuat semua orang sejenak merasa bahwa Ye Tianzong ini bukanlah orang bodoh, tetapi iblis besar yang membunuh tanpa darah. Mengerikan. Saat dia meraung, dia mengeluarkan bukti yang telah dia siapkan sebelumnya dari belakangnya, meletakkannya di depan semua orang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, jika seseorang yang mengerti pengobatan Tiongkok, dikombinasikan dengan deskripsi yang baru saja aku buat, pada dasarnya, itu bisa disimpulkan bahwa dia adalah pembunuh beracun berikutnya. Ketika polisi datang nanti, mereka juga akan membuktikan dugaanku. Namun, untuk menghilangkan keraguan Anda, saya telah menyiapkan 2 bukti di sini, yang dapat Anda lihat. Dokumen ini adalah pengalihan properti atas nama Anda, Tuan Mei Zhuang. Selama 10 tahun, kelambanan Anda telah sangat mempengaruhi kesehatan Anda. Sekarang banyak properti atas namanya. Ini adalah laporan saya kepadanya. Saya menemukannya di ruangan, Anda bisa melihatnya. Selain itu, ada kenyataan kejam lainnya, yaitu laporan tes paternitas ini. Mei Changyao, bukan anakmu, tapi Song Yida, itu sebabnya dia memperlakukan Mei Changyao dengan sangat baik. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, penonton benar-benar diam. Dia adalah rencananya. Bukan salah Mei Qingyang sendiri bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia dijebak. Masalah Mei Changyao bukanlah rekayasa,
melainkan laporan yang dikirim oleh seseorang untuk diselidiki terlebih dahulu. Mei Changyao ini memiliki karakter buruk sejak awal, jika dia tidak ditangani sekali dan untuk selamanya, masalah mungkin akan muncul lagi. Sekarang, dia tidak hanya dapat memenuhi janjinya kepada Sister Mei, tetapi juga menekan Song Yida dan Mei Changyao, membunuh dua burung dengan satu batu. Adapun Sun bersaudara, kita akan berurusan dengan mereka nanti. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku. Selamat datang.